Makin panas, update sidang kasus pembunuhan Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak sebut Komisi Yudisial tak berguna. Komisi Yudisial itu tidak bekerja. Terbukti Hakim Agung pun ditangkap di zaman adanya Komisi Yudisial. Artinya Komisi Yudisial tidak bekerja atau tidak berguna, kan begitu loh. Apa yang diungkapkan tadi idealnya harusnya? Itu gitu. ideal, itu hukum cita-cita, bukan cita-cita. hukum realita. Jadi waktu kita kuliah semester 1 Fakultas Hukum, dibicarakanlah itu das sein, das sollen. Apa yang seharusnya menurut cita-cita, apa yang terjadi. Realitanya yang berbeda. Dibaca dia itu tadi adalah, yang dikomentari Komisi Yudisial adalah cita-cita. Tapi realita dia tidak mau. Dia tidak bicara bagaimana Hakim Agung bisa ditangkap jagaan pemerintahan Jokowi, kan gitu loh. Tapi tidak fair juga dan tidak udah sangat berlebihan untuk mengatakan bahwa KAI tidak bekerja dengan mengambil contoh kasus OTT Hakim Agung, Bang Komar. Karena bisa dipayangkan juga dari perspektif yang lain, bisa dilihat kan kenapa baru kali ini ada Hakim Agung yang bisa tertangkap tangan oleh KPK misalnya. Nah, ini buah dari pengawasan, ini buah dari pekerjaan gitu. Jadi sebenarnya tidak fair juga untuk melihat itu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa ya apa yang tadi yang Bang Kamarudin sebutkan bahwa Komisi Yudisial tidak berguna, tidak bekerja, justru dalam kasus OTT ini bukti pengawasan itu berjalan, bekerja gitu. Nah, begitu juga dalam kasus ini kita juga melihat ya ada beberapa mode pengawasan yang kita lakukan, terutama dengan melihat kemandirian hakim gitu. Ini tinggal di tangan hakim, benteng terakhirnya hakim. Hakim mau mengikuti permainan ini apa tidak? Kan bola di tangan dia sekarang ini. Kalau dia tidak, misalnya hukuman Sambo tetap sesuai dengan tuntutan, kemudian hukuman Putri kuat, kemudian Ricky Rizal dinaikkan, hukuman Eliezer diturunkan jauh atau bila perlu dibebaskan, maka berarti hakim itu adalah benteng terakhir dan membuyarkan skenario yang dibuat oleh mereka. Update terbaru sidang kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan Ferdy Sambo, Putri Candrawati dan Ricky Rizal serta Kuat Ma'ruf dan sang justice kolaborator Barada Richard Eliezer memasuki babak baru. Setelah mendengar tuntutan jaksa, penuntut umum di mana tuntutan pidana para terdakwa dibacakan dan diikuti dengan pledoi dari para terdakwa, babak penentuan yaitu sidang vonis hakim berada di depan mata. Melihat hal ini, penasihat hukum Brigadir J buka suara di sebuah video yang beredar di kanal YouTube di mana Kamarudin Simanjuntak dengan berani menyebut Komisi Yudisial tak berguna. Dikutip dari Ayo Jakarta, dari kanal YouTube Fokus Terkini TVRI pada 28 Januari 2023 diketahui bahwa Kamarudin Simanjuntak menanggapi pernyataan dari pihak Komisi Yudisial. Kamarudin secara terang-terangan menyebut Komisi Yudisial tak bekerja saat menanggapi pertanyaan dari host dalam video yang beredar. Bahkan ia merasa pihak perwakilan Komisi Yudisial menerangkan hukum cita-cita dan bukan hukum realita. Secara berani, Kamarudin Simanjuntak sebutkan bukti Komisi Yudisial tidak bekerja dengan sebuah kasus. KAI tidak bekerja, buktinya Hakim Agung ditangkap saat adanya KAI tidak bekerja dan tidak berguna. Padahal faktanya, Barada Richard Eliezer hanyalah wayang. Tahu kan, wayang bergerak karena dalang Ferdy Sambo. Saya sebut terorganisir bagaimana tidak, padahal melibatkan 97 polisi terdiri atas Propam, Paminal, Provos, Kaden, Subnit, Polda, Metro Jaya, dan lainnya. Apabila dibandingkan dengan Ricky Rizal, Kamarudin Simanjuntak menjelaskan latar belakang Ricky Rizal adalah polisi lalu lintas dengan pengalaman lebih matang dan berpangkat bribka. Sebelumnya, masyarakat dihebohkan oleh atas tuntutan terdakwa Ferdy Sambo selama seumur hidup. Dan juga terdakwa Ricky Rizal dan terdakwa Richard Eliezer yang dituntut hukuman pidana penjara selama 12 tahun. Sementara itu Putri Kuat Ma'ruf Ricky Rizal dituntut 8 tahun penjara dipotong masa penangkapan. Hal ini dikarenakan ketika terdakwa mengetahui tetapi tidak merencanakan atau menjadi eksekutor dari Brigadir J. Sidang terbaru di penghujung Januari ini adalah kalimat terdakwa baru saja menyelesaikan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi sebelum jatuhnya vonis oleh Hakim Pengadilan Negeri Jaksel. Garang Kamarudin Simanjuntak peliti habis gerakan bawah tanah Ferdy Sambo, ternyata ini sosok targetnya. Kamarudin Simanjuntak lagi-lagi mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan tentang isu yang beredar berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Sebelumnya, sebuah isu beredar tentang gerakan bawah tanah yang diduga dilakukan untuk memberikan keringanan atau bahkan kebebasan terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Sehubungan dengan hal itu, pengacara keluarga Brigadir J angkat bicara dan juga membenarkan keberadaan gerakan bawah tanah itu. Ia bahkan secara jelas mengungkapkan target dari gerakan bawah tanah yang bertujuan untuk membebaskan Ferdy Sambo dari jeratan kasus pembunuhan Brigadir J. Dikutip Ayo Jakarta dari kanal YouTube
Metro TV, Kamarudin Simanjuntak bahkan mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang pertama kali mengalami gerakan bawah tanah dalam kasus Sambo. Kamarudin Simanjuntak kemudian menjelaskan bahwa motif gerakan bawah tanah yang dilakukan dalam kasus ini menggunakan teori manajemen ular. Dalam hal ini pelaku gerakan bawah tanah tidak menjadikan hakim dan jaksa menjadi target, melainkan atasannya. Menariknya, Kamarudin Simanjuntak mengaku bahwa dirinya memiliki rekaman yang bisa mempertanggungjawabkan ucapannya itu. Betapa mengejutkannya, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J itu mengatakan bahwa hal ini sangat lazim dijumpai di kepolisian. Ia menilai bahwa target dari gerakan itu akan mendapatkan janji atau hadiah yang ternyata sangat bertentangan dengan kewajibannya. Kamarudin Simanjuntak juga pernah memberikan pengakuan telah dibujuk oleh oknum polisi untuk tidak ikut campur dalam perkara pembunuhan Yosua. Kamarudin secara tegas mengatakan langsung menolak tawaran hadiah besar yang disodorkan oknum polisi itu. Kini Kamarudin kembali memberikan pengakuan terkait ada tawaran itu. Pengacara keluarga Yosua itu mengaku didatangi oleh sejumlah jenderal aktif dan nonaktif Polri yang ingin hukuman Ferdi Sambo diringankan. Bahkan kata Kamarudin, kedatangan jenderal aktif dan nonaktif Polri melobi dalam kasus ini sudah terjadi sejak Juli 2022 atau ketika kasus Brigadir J terungkap ke publik. Hal itu juga disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak dalam Kompas TV. Menurut Kamarudin, untuk jenderal yang masih aktif dan datang demi kepentingan meringankan hukuman Ferdi Sambo pernah bertugas di Barreskrim Polri dan Divpropam Polri. Kamarudin juga menuturkan sejak awal dirinya sudah tegas hanya meminta perkara tewasnya Brigadir J diungkap sesuai dengan peristiwa. Kemudian pelakunya benar-benar bertaubat dan meminta maaf secara tulus kepada keluarga dari korban pembunuhan berencana Brigadir J. Sebagai informasi, pekan lalu JPU sudah membacakan surat tuntutan kepada Ferdi Sambo. Bekas Kadif Propam itu dituntut hukuman seumur hidup penjara atas tewasnya Brigadir J. Di mana Ferdi Sambo dan penasihat hukumnya pun mengajukan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan JPU. Lama tak terlihat, inilah rekam jejak hingga kontroversi Kamarudin Simanjuntak sang pengacara Brigadir J. Lama tak terlihat sosok Kamarudin Simanjuntak menjadi pertanyaan mengingat kasus pembunuhan Brigadir J telah sampai ke babak baru, yaitu pembacaan pembelaan para terdakwa pekan depan. Kasus pembunuhan Brigadir J yang menyeret sejumlah nama itu seperti Ferdi Sambo, Putri Candrawati, dan para ajudannya juga telah memasuki masa pembacaan tuntutan. Hal ini setelah sidang yang sedang pertengahan Oktober 2022 bergulir di Pengadilan Negeri Jaksel atau Penjaksel. Dikutip dari suara.com oleh ayujakarta.com pada 19 Januari, rekam jejak pengacara keluarga Brigadir J membuat laporan ke polisi Kamarudin Simanjuntak cukup cemerlang, meskipun sederet kontroversi mewarnai karirnya.